Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Begitu mengetahui kenyataan pahit bahwa Mutiara tidak mendapatkan kehidupan yang layak di rumah Sandra, Pak Aditya benar-benar tidak bisa menerima bayangan tentang gadis itu yang ia anggap seperti darah daging sendiri, diperlakukan semena-mena oleh seorang perempuan yang penuh kepura-puraan, membuat hatinya seperti tersayat. Ia teringat kembali bagaimana Mutiara begitu polos dan tulus saat pertama kali dekat dengannya, betapa gadis itu hanya mendambakan ketenangan dan kasih sayang seorang ayah. Semua kenangan itu membuat tekadnya semakin bulat. Ia harus segera mengambil langkah. Pak Aditya duduk dengan gelisah, pikirannya kalut. Ia merasa bersalah karena sempat percaya bahwa Sandra sudah berubah. Dalam hati kecilnya, ia menyesali keputusan yang membuat Mutiara berpindah tangan ke orang yang justru lebih berbahaya dari Bejo. Meski caranya berbeda, Sandra tetap menunjukkan sisi gelapnya, rasa iri, benci, dan ambisi yang menjerat Mutiara dalam penderitaan. Ikatan batin yang selama ini ia rasakan seperti sebuah panggilan kuat, seakan Mutiara sendiri sedang berteriak meminta perlindungan. Tanpa membuang waktu, Pak Aditya memanggil Kenzo ke ruang kerjanya. Dengan wajah tegas dan suara berat, ia menegaskan bahwa Mutiara harus segera dijemput. Ia tidak ingin ada alasan atau penundaan sedikit pun. Kenzo, yang selama ini sudah paham bagaimana posisi Mutiara di hatinya, hanya mengangguk tanpa banyak kata. Ia tahu bahwa misi ini bukan sekadar menyelamatkan seorang gadis, melainkan juga menjawab kerinduan seorang ayah yang telah terlalu lama terabaikan. Pak Aditya juga menyadari bahwa langkah ini akan membawa dampak besar di rumahnya. Rianti, istrinya, jelas tidak akan suka dengan keputusan ini. Bahkan mungkin Rianti akan merasa posisinya terancam oleh kehadiran Mutiara. Namun dalam benak Pak Aditya semua itu sudah tidak penting lagi. Ia siap menghadapi ketegangan rumah tangga, bahkan pertengkaran besar sekalipun. Baginya, kebahagiaan dan keselamatan Mutiara berada di atas segalanya. Dengan pengawalan anak buah yang dipercaya, Kenzo mulai bergerak. Ia menyusun rencana untuk membawa Mutiara keluar dari rumah Sandra tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Sementara itu di rumah besar Pak Aditya suasana sudah tegang. Rianti yang mencium gelagat bahwa sang suami kembali memberi perhatian lebih pada Mutiara mulai merasa gusar. Ia sudah menyiapkan 1000 alasan untuk menolak, namun Pak Aditya bersikukuh. Perjalanan penyelamatan ini bukan hanya soal memindahkan Mutiara dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari itu, ini adalah momen penegasan bahwa Pak Aditya tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak-injak martabat gadis itu. Ia ingin Mutiara tahu bahwa ia punya rumah, punya pelindung, dan punya sosok ayah yang akan selalu berjuang untuknya, meski dunia seolah berbalik menjadi musuh. Entah apa yang sebenarnya mendorong Kenzo hingga tega menitipkan Mutiara di rumah Sandra menjadi pertanyaan besar. Dari luar, keputusan itu tampak aneh dan penuh resiko, seolah Kenzo tidak belajar dari pengalaman masa lalu bagaimana liciknya Sandra dalam menyembunyikan niat jahat di balik wajah manis. Bisa jadi Kenzo benar-benar termakan oleh ilusi bahwa Sandra sudah berubah setelah sempat ikut merasakan penderitaan ketika diculik Bejo. Rasa iba bercampur keyakinan bahwa manusia bisa berubah mungkin menutup logika dan instingnya sebagai pelindung Mutiara. Namun ada pula kemungkinan lain, Kenzo sebenarnya kehabisan pilihan. Setelah penyelamatan dramatis dari tangan Bejo, Mutiara membutuhkan tempat tinggal yang relatif aman dan tidak mencolok. Dalam keterbatasan waktu dan tekanan situasi, Sandra muncul sebagai sosok yang terlihat mampu menampung Mutiara dengan alasan yang tidak mencurigakan bagi banyak pihak. Kenzo mungkin mengira bahwa Sandra dengan status sosial dan rumah yang besar bisa menjadi tameng sementara sampai situasi lebih stabil. Meski begitu, kenyataan berkata lain. Apa yang dilakukan Kenzo justru menyeret Mutiara keluar dari satu penderitaan dan memasukkannya ke penderitaan lain.
Dari sikap semena-mena, tatapan penuh kebencian, sampai perlakuan yang tidak manusiawi, semua itu menegaskan bahwa Sandra bukanlah tempat aman. Kenzo baru sadar bahwa naluri perlindungan Sandra terhadap Mutiara hanyalah tipuan yang dipenuhi dendam tersembunyi. Kini, kebingungan dan rasa bersalah membayangi Kenzo. Ia dihantui pertanyaan apakah dirinya sudah membuat keputusan yang salah besar. Sementara itu, dari sisi Mutiara, keputusan Kenzo ini terasa seperti pengkhianatan. Ia seakan-akan ditinggalkan kepada seseorang yang sejak awal memang tidak pernah benar-benar menyukainya. Semua ini memperlihatkan bahwa dalam situasi yang penuh intrik, satu langkah keliru bisa mengubah nasib seseorang, dan Kenzo harus menanggung beban dari keputusannya sendiri. Sandra yang awalnya berpura-pura ramah di depan Kenzo, perlahan menyingkapkan topengnya ketika hanya berdua dengan Mutiara. Senyum manisnya berubah menjadi tatapan tajam penuh kebencian. Kata-kata lembutnya berubah menjadi perintah kasar yang tak jarang disertai hinaan. Mutiara diperlakukan layaknya pembantu rendahan, disuruh melakukan pekerjaan rumah yang berat, bahkan sering dimarahi jika hasilnya dianggap tidak sempurna. Di balik setiap tugas yang diberikan, Sandra menyelipkan sindiran tajam seolah ingin meruntuhkan kepercayaan diri Mutiara. Bahkan menganggap Sandra sudah tobat dari sikap lamanya yang keras karena ia sendiri juga pernah berada di posisi terancam nyawa. Keyakinan itu membuat Kenzo kurang peka terhadap penderitaan Mutiara. Ia tidak melihat adanya bahaya baru karena pikirannya masih terfokus pada ancaman Bejo. Baginya yang paling penting adalah menjauhkan Mutiara dari kejaran Bejo, dan Sandra dianggap sebagai sekutu yang bisa dipercaya. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, Sandra memanfaatkan kepercayaan Kenzo untuk menjebak Mutiara semakin dalam lingkar penderitaan. Situasi ini membuat ketegangan semakin rumit. Mutiara berada dalam kondisi penuh tekanan dan mulai meragukan siapa yang benar-benar bisa ia percaya. Sandra terus berusaha menutup rapat niat aslinya agar tidak ketahuan Kenzo, sementara Kenzo masih terlena dengan keyakinannya bahwa Sandra sudah berubah. Dengan demikian, Mutiara harus menghadapi penderitaan seorang diri sembari menunggu saat yang tepat untuk keluar dari jebakan baru ini.